Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Thank you teman-teman Present Worship. Wow, senang sekali loh kakak bisa ada sama kalian di sini. Bisa sama teman-teman Voltagers, sama teman-teman yang melayani juga gitu ya. Di momen-momen seperti ini mungkin banyak teman-teman kita ada, kita tahu mungkin ada yang siblingsnya sakit, ada yang orang terdekat kita juga sakit, nanti kita doakan ya supaya semuanya ini cepat pulih ya teman-teman ya. Alright, hari ini kita mau belajar tentang family. Wah, sebulanan kita kita belajar tentang family loh sebulanan ini dari siapa? Ada Kak Esra, ada Kak Papo, ada Kak Mel minggu yang lalu ya. Kita mau belajar hari ini tuh tentang family fun. Wes, nggak boleh medok Kak, oke. Family fun gitu ya. Kita mau belajar hari ini tuh mau belajar tentang family fun. Menurut kalian family itu fun nggak sih? Keluarganya kalian itu fun nggak sih? Iya ya, wah, salam ya buat keluarganya. Family fun. Tapi ada satu fakta, ada beberapa fakta yang kita tuh bisa mengira kalau itu tuh, aduh keluargaku ini nggak fun. Contohnya, salah satunya nih kakak punya kertas ya di sini ya. Coba dilihat ya, kosong. Karena ini bukan sulap ya kakak. Oke, terkadang dalam keluarga kita tuh ngalami apa sih? Di dalam keluarga ya, kita tuh ngalami yang pertama itu, they don't understand gitu ya. Kadang keluarga kita tuh nggak mau ngerti kita gitu ya. Mereka nggak mau ngerti. Aduh, aku sudah cerita gini, padahal aku ini orangnya seperti ini. Tapi kok mereka nggak ngerti ya? Apalagi yang terjadi ya? Yang sering terjadi di keluarganya kita adalah comparison. Pasti ada. Comparison itu dibandingkan. Ayo, kita misalnya dibandingkan, kamu lebih baik kokomu, lebih baik cecemu lo nilainya bagus-bagus. Kamu kok nggak bisa sih? Atau aduh kakakmu lo kok selalu bisa ngelakuin ini ya, kamu kok nggak bisa ya? Comparison pasti ada. Lalu apalagi? Ini they don't listen. They don't listen. Sometimes keluarganya kita nggak mau mendengarkan kita gitu ya. Siapapun, bahkan orang tuanya kita, they don't listen. Lalu, ini yang paling kadang-kadang mungkin yang paling sering ya. Topics are not related gitu ya. Terkadang apa yang kita bahas, pembahasannya kita sama orang tuanya kita atau sama saudaranya kita bahkan itu kadang-kadang nggak relate. Aduh, nggak relate, aku nggak nyampe sama mereka. Kayak bahasanya kok beda ya lainnya. Tuh, nggak relate Kak. Lalu apalagi? School is everything. Nah ini nih yang paling sering nih. Ya iya sih school, ya harus sekolah sih. Cuman kalau misalnya di rumah itu, ayo kamu tugas kerjain tugas. Kamu belajar. PR gitu. Ya kewajiban harus kerjain. Tapi kok rasanya kayak, aduh kok lagi sih kapan funnya gitu ya. Nah ini juga yang sering terjadi. Adults always win. Kadang orang yang lebih gede itu yang selalu menang gitu ya. Kadang orang yang lebih gede itu yang selalu, alah wes pokoknya kita itu yang lebih kecil itu kayak ngerasa aduh Kaisa kamu Kaisa. Ngerasa seperti itu. Ada loh. Lalu, ini nih, ada rules, so many rules. Banyak sekali peraturan Kak, gak boleh ini Kak, gak boleh itu Kak. Aduh gimana ya Kak, aduh banyak sekali Kak rulesnya Kak di rumah Kak. Gimana ya Kak ya. Nah ini ya, ini last ya. Yang terakhir. Game is an enemy. Wah, ini biasanya yang cowok-cowok yang suka main game ini. Sekarang nggak memungkinkan sih. Nggak memungkinkan. Sekarang bisa juga yang cewek-cewek juga main game sih. Biasanya, aduh kamu jangan main game terus. Ayo dong, yang bener dong. Jangan main game terus dong. Ya, kita bisa tahu ya dari beberapa kakak yang, dari beberapa hal yang kakak tadi sebutin. Ada beberapa things, ada beberapa hal ya. They don't understand. Kadang dibanding-bandingkan, kadang banyak peraturan yang aduh Kak, so many rules gitu ya. Di sekolah banyak peraturan, di rumah juga banyak peraturan gitu ya. Mungkin terdengar less of fun gitu ya. Terdengar alah apa sih fun-funnya gitu ya. Tapi itu gak berarti kalau keluarganya kita tuh gak bisa fun loh. Bisa ya. Mungkin seperti tadi kita bisa lihat, aduh banyak sekali rules, banyak sekali hal yang bikin kita itu, aduh Kak, bikin males deh. Bikin keki deh, apa sih? Bikin males deh. Jadi, aduh. Tapi itu bukan berarti keluarganya kita itu, keluargamu, keluargaku, keluarga kita semua. Keluarga yang di live streaming semua juga gak bisa fun gitu ya.
Let's see ya apa yang Alkitab katakan ya tentang saudara, tentang keluarganya kita. Itu kita bisa buka sama-sama nih di Mazmur. Ayo dibuka Alkitabnya, kita baca di kitab Mazmur pasal yang 133. Kakak juga buka nih kitab Mazmur nih. Wait. Kitab Mazmur pasal yang 133 teman-teman. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat coba acungkan jempolnya biar kakak bisa lihat. Wah mantap, masih belum banyak. Oke kakak tunggu ya. Coba. Oke sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat coba acungkan kedua jempolnya gini. Wah mantap, kita baca sama-sama ya. Kita coba lihat judulnya itu adalah persaudaraan yang rukun. Wah. Nyanyian, kakak baca ya. Semuanya menyimak sama-sama ya, kita baca ya. Yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kakak ulangi lagi ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya loh. Dan alangkah indahnya. Apabila saudara, di sini ada siblingsnya ya. Apabila saudara, coba kalau ada saudaranya lihat saling pandang-pandangan gitu. Apabila saudara gitu ya. Ini ada adiknya kakak di sini juga. Apabila saudara diam bersama dengan rukun gitu ya. Kalau kita lihat di versi yang terjemahan yang lain ya, itu yang terjemahan The Message gitu ya, MSG gitu ya. MSG ini The Message ya, bukan micin gitu ya, MSG. Itu bilang seperti ini, how wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along gitu ya. Ketika saudara, brother, sister itu bisa hidup rukun bersama, itu indah loh. Sungguh betapa, gimana lagunya ya? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup na. Itu yang tahu lagunya cuman Kak Chelsea. Wah, kelihatan umurnya udah enggak ya. Nah, how wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along. Nah, coba katakan get along gitu. Sekali lagi katakan get along. Nah, get along itu kalau bahasa gamblangnya, kalau misalnya kalian Google Translate, nah sekarang kan zaman Google Translate ya. Kalau kalian di Google Translate aja loh, bilang kalau get along itu ada sebuah hubungan yang bersahabat. Nah, ada sebuah hubungan yang bersahabat teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar to create. Gimana sih supaya create, menciptakan atau membuat keluarganya kita tuh fun gitu ya. Salah satunya adalah get along gitu ya. Ya mungkin keluarganya kita nggak sempurna sih. Kadang-kadang ada yang bertengkar. Kayak kita kemarin belajar sama Kak Mel, sama Kak Esra atau siapa ya kakak lagi ya. Ada deh. Kita belajar di Alkitab pun juga ada. Seperti Esau sama Yakub. Pernah tahu ya, itu kan pernah bertengkar. Tapi Yakub itu mengusahakan supaya Yakub itu aku mau temenan lagi sama kakakku gitu ya. Sama saudaraku. Aku mau baikan lagi sama saudaraku. Aku nggak mau bertengkar lagi. Yakub mengusahakan hal itu. Yakub mengusahakan supaya dia tuh nggak bertengkar sama Esau lagi, mau baikan. Dan jadi lo baikan gitu ya. Terus apa lagi ya yang saudara-saudara? Ada banyak di Alkitab. Kain dan Habel itu juga banyak. Ada apa lagi ya? Yusuf sama saudara-saudaranya. Banyak loh cerita di Alkitab tentang saudara, tentang keluarga itu banyak loh. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jangan lupa ikutin I Love My Bible juga ya. Di situ kita juga belajar firman Tuhan juga ya. Nah, sometimes keluarganya kita tuh pernah merasakan hal yang gak enak, gak sempurna sih, pernah ada bertengkarnya, pernah ada gak enaknya, tapi kita mau belajar untuk mengusahakan ya, supaya kita tuh punya keluarga yang fun gitu ya. Nah, kita mau belajar sama-sama. Gimana sih Kak cara supaya keluarganya kita tuh jadi fun gitu ya. Sebelum itu, Kakak mau sampaikan bahwa di sini waktu di cerita Alkitab gitu ya, di Bible itu seperti Esau dan Yakub itu ya. Meskipun mereka pernah bertengkar ya, lalu berteman lagi, lalu baikan lagi. Kakak belajar bahwa sekalipun nantinya kita tuh punya buat salah, sekalipun nantinya kita tuh punya buat hal yang gak enak gitu ya. Endingnya kita tuh akan tetap ada di dalam keluarganya kita gitu ya. Endingnya kita akan tetap berada di dalam keluarganya kita. Karena keluarganya kita ya timnya kita gitu. Kalau kita ada apa-apa ya kita baliknya ke timnya kita, ke keluarganya kita masing-masing ya kan. Nah kita balik lagi ya, so how to create a fun family. Yang pertama adalah let's get along, seperti yang kakak tadi sampaikan ya kan. Punya hubungan yang bersahabat dengan
kakak, dengan Koko, dengan Cece, dengan adik-adiknya kita, dengan orang tua kita juga. Gitu ya. Kita bisa belajar tentang hal ini teman-teman. Ada kakak yang mau kakak share 5 hal gitu ya. Hal ini kita mau belajar sama-sama untuk memudahkan kita ya. Jadi bukan kayak pokoknya kudu hal 5, harus hal 5 ini. Ya enggak juga banyak cara sih, cuman 5 hal ini tuh membantu kita supaya kita tuh bisa membangun hubungan dengan sengaja. Kalau kata firman Tuhan, kalau dhamma itu gimana ya, kakak agak tiba-tiba blank ya. Kalau sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu, usahakanlah itu. Kalau memang untuk supaya saudara-saudara kita rukun, supaya family-nya kita ini fun, usahakanlah hal itu. Teman-teman voltage. Ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan Kak untuk create a fun family gitu ya. Yang pertama kita bisa kenali bahasa kasihnya mereka. Siapa yang di sini udah pernah dengar tentang bahasa kasih, 5 bahasa kasih? Bisa lambaikan tangannya enggak? Ada beberapa ya. Nah, ada beberapa teman-teman. 5 bahasa kasih kita mau belajar sama-sama ini untuk membantu kita semua. Yang pertama, itu ada words of affirmation gitu ya. Atau perkataan yang itu tuh membangun. Nah, terus habis itu yang kedua ada acts of service gitu ya. Ada yang ke bahasa kasihnya itu dilayani. Lalu ada orang itu yang suka melayani juga orang lain. Lalu yang ketiga ada receiving gift atau gift gitu ya. Ada orang itu yang bahasa kasihnya itu dikasih hadiah atau dikasih sesuatu itu bagi orang itu tuh sesuatu banget gitu loh. Sesuatu banget. Lebih dalam daripada kata-kata gitu ya. Tapi gift. Ketika orang dikasih gift, dikasih hadiah gitu ya. Misalnya siapa ya? Misalnya mamanya kita kasih apa ya? Jedai. Kalian tahu jedai gak sih? Apa ya? Jepit misalnya gitu ya. Perlu jepit dikasih gitu ya. Mami ini buat mami gitu. Kalau misalnya mamanya kita ini adalah orang yang punya bahasa kasih receiving gift, pasti mamanya kita tuh seneng banget. Itu tuh itu tuh bener-bener berarti banget. Ya. Lalu yang keempat, nah ini ada quality time. Nah ada quality time nih, biasanya orang-orang yang bahasa kasihnya quality time ini suka melakukan hal itu bersama-sama. Misalnya suka main bareng gitu ya, suka nonton bareng. Nah suka nonton bareng nih. Kalau contohnya kakak ini salah satunya bahasa kasihnya itu quality time. Jadi kalau waktu kakak sama-sama saudaranya kakak itu selalu minta supaya adik-adiknya kakak itu taruh semua HP-nya kalau lagi bareng-bareng lagi makan, taruh semua HP-nya, ayo kita ngobrol. Terus kalau lagi di rumah, kalau misalnya kakak pulang ke rumah gitu ya, kita selalu malam itu kalau bisa kita nonton film bareng gitu. Itu jadi suatu hal yang menyenangkan, itu jadi suatu hal yang berarti buat kakak gitu ya. Quality time. Lalu yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang kelima adalah physical touch. Ada orang itu yang bahasa kasihnya physical touch. Misalnya ada yang dipeluk gitu, ada yang dipeluk. Lalu ada yang diginiin. Misalnya kita ketemu sama siapa ya? Misalnya adiknya kita ini bahasa kasihnya physical touch ya. Mereka kalau kita giniin ya. IT kamu bisa, IT gitu. Sambil diusap segini gitu. Terus habis itu diusap-usap rambutnya gitu ya. Terus kalau misalnya orang parent sama anaknya kadang-kadang waktu kita jalan-jalan ke mall digandeng tangannya gitu ya. Itu means everything gitu. Buat orang-orang yang bahasa kasihnya adalah physical touch ya. Ini gak berlaku dengan, apalagi bos, ini gak berlaku kalau misalnya kalian ninju saudaranya kalian. Itu bukan physical touch. Itu namanya physical attack ya. Jadi jangan dilakukan ya. Biasanya Kak Abraham ini suka physical touch. Physical touch. Ya, jadi ada physical touch. Itu mungkin kalau misalnya hari-hari ini kita nggak bisa ya sama temannya kita. Karena kan lagi physical distancing. Gak apa-apa. Masih bisa sama keluarganya kita kok. Ya. Ada yang pertama, coba tangannya semuanya gini dulu, genggam ke atas. Yuk. Yang pertama ada words of affirmation gitu ya, atau perkataan yang membangun gitu. Mudahnya seperti itu. Lalu yang kedua itu acts of service. Nah, yang kedua. Lalu yang ketiga ada receiving gift atau gift gitu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat nih ada quality time. Right?
Lalu yang kelima ada physical touch. Nah, mudah banget kan, mudah dihafalkan karena cuma di jari gini. Coba sekali lagi. Yang pertama words of affirmation. Lalu yang kedua ada acts of service. Yang ketiga ada receiving gift. Yang keempat ada quality time. Yang kelima ada physical touch. Ya, diturunkan tangannya lagi. Nah, kita perlu tahu nih teman-teman. Kita perlu cari tahu. Setiap orang yang ada di dalam anggota keluarganya kita itu ya, kita perlu cari tahu. Ini tuh apa ya, kira-kira mamaku ini bahasa kasihnya apa ya? Kira-kira papaku ini bahasa kasihnya apa ya? Kira-kira adikku ini, titiku ini, memeku ini, ceceku, kokoku ini bahasa kasihnya apa ya? Coba cari tahu. Pelan-pelan gak apa-apa. Cari tahu gitu ya. Kita kan sudah tahu 5 hal tadi. Coba kita bikin plan gitu ya. Coba aku mau yang pertama, aku mau coba words of affirmation gitu ya. Sama adikku misalnya. Nah, words of affirmation itu biasanya seperti ini loh. Orang itu terkadang ketika dikasih pujian, nah mudahnya adalah dikasih pujian, dikasih kata-kata yang membangun. Misalnya nih, ada temannya kita, bukan teman, ada misalnya adiknya kita gitu ya. Nilainya bagus. Ada nilainya bagus. Terus kita puji, kamu nilaimu bagus, terusin ya, kamu hebat banget. Itu perkataan yang simple tapi itu tuh membangun sekali. Itu perkataan simple tapi membangun sekali. Contohnya apa lagi? Ayo coba kita pikir sama-sama, apa lagi? Kira-kira kata-kata yang membangun apa lagi? Coba. Ada yang mau kasih tahu kakak nggak? Misalnya nih kayak gini. Ada saudaranya kita lagi lomba gitu ya, lagi lomba. Terus saudaranya kita tuh kalah gitu ya. Kita kasih ucapan kayak gini ke saudaranya kita. Gak apa, kamu bisa kok, kamu hebat. Cuman kali ini belum beruntung, tapi kamu pinter kok. Aku aja gak bisa kayak gitu. Itu tuh means everything. Buat orang yang dengan bahasa kasih, words of affirmation gitu ya. Kita perlu cari tahu. Teman-teman, kita perlu cari tahu ya. Pelan-pelan, gak apa-apa, it's okay. Kalau aduh kak cek susah ya, pasti ada kok. Pasti setiap orang itu pasti ada salah satu dari kelima bahasa kasih ini. Pasti ada kok. Ya. Lalu kalau kita udah tahu kak 5 hal ini kak, oke, kita plan gitu ya. Tapi sebelum kita mulai action, sebelum kita mulai melakukannya, ada hal yang harus kita tahu terlebih dahulu. Ya. Ada hal yang harus kita lebih dahulu tahu dan kita harus menerimanya. Kita harus belajar yang namanya itu less expectation gitu ya. Kita harus belajar bahwa gak ada yang sempurna. Di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna hanyalah lagunya Andra the Backbone. Oke, kalian gak tahu gak apa-apa. Ini jokes receh aja. Gak ada yang sempurna gitu ya. Yang sempurna cuma Tuhan. Even keluarganya kita tuh gak sempurna loh. Bahkan keluarganya orang lain itu juga ada gak sempurnanya loh. Ya, jadi kita belajar untuk gak membandingkan. Jangan bandingkan please. Jangan bandingkan keluargamu ya dengan keluarganya orang lain. Please. Please jangan, please don't, please stop. Jangan bandingkan keluargamu. Aduh kak, keluargaku loh. Gak kayak keluarganya si A itu kak. Baik-baik gitu kak keluarganya si A ini. Fun gitu kak kelihatannya kak. Bisa bareng-bareng gitu kak rasanya kak. Kok gak bisa ya kak ya, keluargaku kok rasanya gak bisa kayak gitu kak. Keluargaku itu ginilah kak. No please stop. Jangan ya. Jangan compare our family dengan family-nya orang lain. Percayalah, setiap family itu ada spesialnya. Dan yang bikin spesial itu bukan hal yang menyenangkan apa gitu. Yang spesial itu orang-orangnya itu spesial. Kamunya itu spesial. Cie. Kamu itu spesial, kita tuh spesial. Ya. Kita harus ingat itu teman-teman. Sebelum kita mulai action, sebelum kita mau melakukannya, ingat itu dulu, gak apa-apa. Kalau misalnya kita mau melakukan, kita udah kayak terintimidasi. Aduh kak, gak bisa pasti kak, keluargaku loh kayak gini kak, wis gak bisa. Jangan bandingkan ya. Paling gak loh teman-teman, paling gak ya. Kalau misalnya kita lihat, aduh kak keluargaku gak bisa kayak gitu. Paling enggak ketika kita mau mengusahakan untuk keluarganya kita punya keluarga yang fun.
paling enggak keluarganya kita tuh jadi lebih better lah, jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang mungkin dari kaku, enggak ke kaku lagi. Dari yang biasanya diem-dieman waktu makan malam, enggak diem-dieman lagi. Lebih cair, lebih kayak esnya ada. Yang ya you break the ice lah. Gitu ya. Supaya enggak kaku. Supaya keluarganya kita tuh punya hubungan secara waktu kita ngobrol-ngobrol, bangun hubungan waktu makan atau waktu kita pergi kemana gitu ya. Kakak mau cerita sedikit singkat aja. Di dalam keluarganya kakak pun, kakak juga pernah ngalami hal ini. Dimana waktu kakak makan sama keluarganya kakak itu sempat ada momen dimana, atau pergi gitu ya, pergi sama papa mamanya kakak. Sempat ada momen dimana, aduh sunyi senyap gitu ya. Nggak ngobrol, nggak ngomong, nggak update apa-apa. Dan kakak ini orang yang pendiam gitu ya. Orang yang kayak aduh kalau nggak dijak ngomong, nggak ngomong lah. Nah, sekarang coba lihat ini banyak ngomong ya kan. Kakak kalau nggak dijak ngomong, nggak ngomong gitu. Tapi kakak mau mengusahakan. Kakak mau lihat oh bahasa kasihnya keluarganya kakak ini apa ya. Salah satunya adalah quality time tadi. Makanya waktu kakak pergi sama keluarganya kakak taruh HP-nya kakak. Kakak taruh, kakak kantongi. Kakak juga ingetin sama adiknya kakak, kalau makan bareng ditaruh dong HP-nya. Akhirnya ya ngobrol, akhirnya membangun hubungan. Akhirnya kakak sama papanya kakak bisa ngobrol. Dari bahasan yang penting gak penting gitu ya. Yang penting ngobrol sama mamanya kakak. Ya, kakak dulu sempat juga, aduh kok keluargaku kok gini ya, kok gak kayak keluarganya si A ya. Bisa fun gitu. Sekarang, enggak keluargaku bisa fun nih. Punya funnya sendiri kok. Bisa kok. Kayak gitu. Kalau keluarganya kakak, keluargamu juga bisa. Keluarganya kita semua juga bisa kok. Ya? Less expectation, more action. Jangan bandingkan keluarganya kita ya sama keluarganya orang lain. Right? Lalu, kalau kita udah tahu, yaudah aku gak mau membandingkan lagi kak. Sudah stop. Yaudah aku mau memulai, aku mau mulai action. Lah langsung action. Langsung lakukan gitu ya. Kenali 5 bahasa kasihnya keluarganya kita. Papa mamanya kita gitu ya. Kenali satu-satu gak apa-apa. Coba dari mana tadi? Coba dari words of affirmation. Dari acts of service gitu ya. Contohnya kalau misalnya kalian gagal gitu ya. Jangan nyerah, coba lagi. Misalnya ini kakak anak-anak ya. Lalu ada saudaranya kakak lah. Saudaranya kakak ini hebat gitu ya. Lalu kakak kasih word of affirmation gitu ya. Words of affirmation. Kasih kata-kata pujian gitu ya. Kak keren banget loh. Kakak keren banget bisa kayak gini. Seru, gokil gitu. Misalnya gak tahu ngelakuin apa, pokoknya dipuji lah intinya. Lalu kakaknya kakak itu mungkin kayak gini. Apa sih lebay kamu ya. Nah biasanya ada kayak gitu, bener gak? Ada yang kayak gitu gak? Bener ya? Bener ya? Lah mungkin bahasa kasihnya mungkin buat kakak, mungkin buat si kakak tadi itu kata-kata pujian itu hal yang kayak so weird gitu, aneh banget, apa sih, lebay banget gitu mungkin. Nah mungkin kita ngerasa gagal di situ, oh ya bukan words of affirmation ya. Coba deh kasih gift gitu ya. Coba kita beli gift, kita pikirin gitu ya. Kakak ini lagi butuh apa ya? Kakak ini lagi suka apa ya? Wah misalnya suka stiker-stikernya boyband Korea misalnya gitu ya. Wah, beliin gitu ya. Beli di online gitu ya. Wah, beli dapat lalu kasih, "Kakak aku punya ini buat Kakak." Pasti nanti kalau memang bahasa kasihnya adalah gift, pasti, "Oh, thank you ya. Aku seneng banget loh. Aku seneng banget." Nah, tanda-tandanya itu kadang-kadang seperti itu loh. Tanda-tandanya itu waktu dikasih gift seneng, waktu dipuji, kalau misalnya itu kata-kata yang membangun, kata-kata pujian, bahasa kasihnya itu kalau misalnya dipuji gitu bisa bilang gini, bisa thank you ya, makasih gitu. Bisa kayak gitu loh. Jadi cari tahu bahasa kasihnya apa. Ya. Don't give up please. Pasti ada kok, ya. Don't give up ya, jangan nyerah kalau misalnya saudaranya kita, aduh cak angele sih, bahasa Surabaya gitu ya. Aduh susah banget ya, ini bahasa kasihnya apa?
tenang. Doa sama Tuhan juga, Tuhan pimpin aku dan pakai aku. Lalu kita mencobanya. Satu-satu nggak apa-apa, pasti ada kok, pasti ada, sungguhan. Ya. Lalu mungkin ada dari beberapa teman-teman dari God Stop Agent, dari Voltagers di sini merasa bahwa Kak, keluarga aku ya Kak ya, untuk get along aja susah Kak. Untuk bangun komunikasi, untuk bangun hubungan yang bersahabat aja susah Kak. Apalagi mau kasih tadi 5 bahasa kasih lagi. Apalagi mau yang lebih aneh-aneh lagi. Aduh Kak wes, keluarga aku aja lo Kak berantakan Kak. Aku lo gak nemukan satu fun pun bahkan. Bahkan untuk jangankan untuk fun, jadi fine. Jadi fine aja. Susah Kak keluarga aku Kak. Apalagi mau fun gitu ya. Gimana Kak? Don't give up. Jangan nyerah teman-teman. Kalau kita merasa memang seperti itu, keluarganya kita, doakan. Ini yang poin yang ketiga, yang paling penting sekali. Yang gak boleh lepas. Even keluarganya kita baik-baik, even keluarganya kita gak baik-baik. Ini yang poin yang paling penting, doakan keluarganya kita. Gitu ya. Doakan. Pray it out. Pray it out. Ya. Doakan. Doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Pulihkan. Minta Tuhan. Doa gitu ya Tuhan. Sebelum tidur misalnya. Atau bangun tidur. Belajar yuk. Doain keluarganya kita setiap hari gitu ya. Kakak juga belajar loh. Kakak ketika bangun tidur. Kakak bangun pagi, kakak bersyukur sama Tuhan. Kakak gak lupa untuk doain keluarganya kakak. Tuhan berkati buat keluarganya Rainer, supaya keluarganya Rainer dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera, dan bla 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 bla. Doakan dengan doa yang simpel aja. Tuhan itu dengar kok. Ya. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Minta pulihkan keluarganya kita teman-teman. Kalau kita sudah mengusahakannya tapi susah. Aduh Kak gak bisa Kak. Kalau kita sudah melakukannya 5 bahasa kasih tadi. Aduh Kak susah Kak gimana ya. Doa. Doakan teman-teman. Don't give up please. Ya, jangan give up ya. Jangan nyerah buat keluarganya kita ya. Karena keluarganya kita ini, keluargamu itu ya milikmu. Keluarganya kita, keluargaku ya milikku. Jadi kayak kita saling-saling memiliki gitu loh. Kalau nggak ada yang berdoa buat keluarganya kita, kalau nggak kamu, kalau nggak aku, kalau nggak kita semua siapa? Ya, doakan keluarganya kita ya. Nanti kita mau doa sama-sama buat keluarganya kita. Dan percayalah kalau misalnya, Kak, kalau memang kalian ngerasa susah Kak. Kak keluarga aku berantakan Kak. Percayalah satu hal ini teman-teman. Bahwa Tuhan itu yang punya kuasa. Kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, kalau sedapat-dapatnya itu tergantung padamu, usahakanlah itu. Kalau kamu sudah mengusahakan yang terbaik, kalau kamu sudah mengusahakan yang benar-benar maksimal gitu ya. Kalau kita sudah doakan juga, ingat satu hal ini, bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memulihkan keluargamu. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam keluargamu. Kalau keluargamu yang tadinya kaku, kayak kasih itu jadi dingin, Tuhan yang akan pulihkan. Doakan keluargamu. Doakan keluarganya kita. Ada kuasa di dalam doa. Doanya kalian itu didengar loh sama Tuhan. Apalagi buat keluarganya kita. Doakan keluarganya kita ya. Amin teman-teman. Karena keluarganya kita tuh hadiah loh dari Tuhan loh. Ayo. Kita udah dikasih hadiah loh sama Tuhan loh. Ya kita doakan ya. Kita miliki ya. Kita harus punya rasa Tuhan kasih aku Tuhan kasih yang gak dingin. Yang aku mau mengasihi keluargaku gitu ya. KASIH. Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada kakak seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada adik seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah.
Sayang kepada papa, mama, kakak, adik, engkong, grandma, grandpa. Semuanya seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada keluarga seperti kasih Yesus. Tuhan Yesus mengasihi keluarga kalian. Tuhan Yesus mengasihi keluarganya kita. Kita doa sama-sama ya. Supaya keluarganya kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Even keluarganya kita, ya Kak, mungkin kita tahu, ya Kak, keluargaku ini meskipun masih kaku, masih dingin gitu ya satu sama yang lain. Aku mau mengusahakannya Kak, dan aku mau berdoa Kak. Supaya keluargaku ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Supaya ada hubungan yang manis. Ada hubungan manis seperti yang katanya Mas Muradi. Biar ada hubungan yang baik dan biar ada hubungan yang indah di dalam keluargaku Kak. Ya, oke. Yang pertama, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah let's get it out. Gitu ya. Coba katakan let's get it out. Bangun hubungan yang bersahabat ya dengan keluarganya kita. Lalu yang kedua, less expectation. Katakan less expectation. Jangan bandingkan keluarganya kita dengan keluarga orang lain. Keluarganya kita itu spesial juga kok. Karena yang spesial itu bukan ada suatu hal karena punya apa. Enggak, karena yang bikin spesial itu kamu, kakakmu, ya keluargamu, the whole keluarga itu spesial. Ya, lalu yang ketiga, pray it out. Katakan pray it out. Nah, kita sama-sama mau doakan keluarganya kita ya. Oke? Oke teman-teman. Semuanya bisa tutup Alkitabnya. Let's have fun with our family ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, sama-sama kita berdiri. Kita mau berdoa buat keluarganya kita ya. Wes. Kita mau nyanyi lagu KASIH gitu. Tapi pakai bahasa Mandarin ya Kak. Enggak. Kita mau berdoa buat keluarganya kita ya. Especially kakak mau berdoa buat setiap keluarga yang mungkin kalian tahu keluarganya kalian lagi gak baik-baik hari ini. Hubungannya lagi, aduh Kak, kaku banget Kak. Kita doa sama-sama ya teman-teman ya. Dan kita percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya bisa tutup matanya. Oh, Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau berdoa buat keluarganya bisa lambaikan tangannya. Kita doa sama-sama ya buat keluarganya kita ya. Semuanya taruh kedua tangannya di hatinya. Oh makasih Tuhan, makasih. Makasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarganya kami Tuhan.